Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bu ya, apabila kita punya teman jelas-jelas sesat Bu ya, maksudnya ikut akidah-akidah yang tidak sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah, itu bagaimana sikap kita Bu ya? Penjelasannya, terima kasih. Wassalamualaikum. Di saat kita berurusan dengan orang yang akidahnya benar-benar sesat, berbeda dengan kita, ada 3 marhalah, ada 3 tahapan untuk kita berurusan dengan mereka. Tahapan yang pertama, kita cek dulu dong. Jangan-jangan yang salah kita. Sebab kadang orang menuduh orang lain akidahnya sesat, ternyata dirinya sesat ada. Biarpun kita mengaku Asy'ariyah, cuma gara-gara kita paham pemaham. Sebab menuduh orang lain dengan akidah sesat kadang-kadang salah. Suatu ketika ada sekelompok orang, Buya. Di kampung saya ada orang yang suka membid'ah-bid'ahin itu dulu. Gak bisa. Pokoknya dia pakai celana cingkrang sama jenggotan. Jadi ukurannya jenggot sama celana cingkrang. Saya bilang jenggot sunnah, celana cingkrang bener. Ayo. Gitu kan. Ya gara-gara begitu lihat kadang-kadang nilainya salah kan kadang-kadang. Setelah kita lihat bukan, ternyata saudara-saudara kita dari jamaah tabligh yang mereka akidahnya kalau kembali kepada usulnya adalah Maturidiyah, dan kalau kembali ke Pakistan dan India adalah Imam Abu Hanifah. Rupanya hanya karena ada kemiripan. Memang ada orang suka membid'ahkan, mencaci maki, suka rambutnya jenggotan sama cingkrang. Dan kadang kita pun berlebihan. Kalau sudah mencaci orang celana cingkrang, loh, jenggotan, jenggotnya Rasulullah, loh, jangan macam-macam loh. Kita menghinakan orang berjenggot, jadinya ini berlebihan di dalam memahami Islam, itu salah. Makanya kalau di dalam urusan menyalahkan orang, dicek kembali. Jangan-jangan kita yang salah. Ini marhalah. Langkah pertama adalah di saat kita menemukan orang yang berbeda dengan kita, dicek kembali. Jangan-jangan yang salah aku bukan dia. Setelah yakin betul yang salah adalah dia. Kalau setelah yakin yang salah adalah saya, selesai. Tinggal Assalamualaikum, saya akan insaf tobat, selesai. Jika terbukti yang salah adalah dia, lihat. Bukan kita mencaci maki dan mengolok mereka. Kita tinggal tunjukkan saja bahwasanya dia adalah salah. Diajak ngobrol yang baik. Dan tidak usah diikuti dengan caci maki, kau bodoh, kau tolol, kau goblok. Gak perlu itu semuanya. Kita tunjukkan bahwasanya, akhi mohon maaf ya. Permasalahan yang akhi bahas kemarin itu gimana sih permasalahannya? Bahkan mungkin pura-pura bertanya, diskusi yang baik. Kalau anda ahlinya, kalau anda tidak bukan ahlinya, bawa kepada orang yang mengerti. Dan tentu semuanya dengan kelembutan. Billatihi ahsan, wajadilhum billatihi ahsan. Dengan orang Yahudi pun kalau kita berdiskusi dengan cara yang lembut, akhlak. Orang sekarang bahtul masail dengan sama-sama orang Islam satu madhab saja, teman-teman olok-olokan, gimana ini Islam? Bahtul masail ngurus bab fikih. Nanti kita, kamu orang tua tidak ngerti takbir. Walau kaget. Ini sama-sama madhabnya sama Syafi'i, Islam. Sementara dengan orang kafir saja, wajadilhum billatihi ahsan. Dengan orang kafir pun kita hendaknya berdiskusi dengan cara yang baik. Akhlak, kita kehilangan akhlak. Baik. Setelah kita beritahu kalau dia adalah salah, itu sudah cukup. Karena mengatakan dia salah itu sama merendahkan. Sama seperti mencaci, kau salah. Mengatakan ini loh yang benar, sama mengatakan kau yang salah. Cukup mengatakan, ya akhi, kelihatannya permasalahan itu yang benar ini menurut para ulama. Oh ya, wah Masya Allah. Sebetulnya ini hanya kalimat, kamu salah, cuma dibalik. Ini yang benar, gitu loh ya. Ini kan kecerdasan dalam kita menyampaikan sebuah kebenaran. Tidak perlu mengatakan kamu salah, tidak perlu. Kelihatannya apa ini yang benar ya akhi, mohon maaf ini. Coba direnungi ini. Dengan cara yang baik dia akan ada. Oh iya subhanallah. Baik, kita beri kepada mereka. Kalau ternyata mereka masih belum bisa, maka hendaknya kita marhalah terakhir memberitahu ya. Setelah memberitahu, marhalah terakhir adalah mendiskusikan dengan yang baik. Wajadu billatihi ahsan. Dan setelah terjadi diskusi, bukan terjadi penusuhan. Sudah. Pendapatku, pendapatku, selesai. Sehingga tidak boleh setelah diskusi kita harus mengatakan dia ikut aku, tidak. Beri waktu dia untuk berpikir sampai dia paham. Sehingga kaidah bermusuhan tidak boleh ada. Kaidah pertengkaran itu tidak boleh ada. Khususnya bersama kaum muslimin ini. Maka dengan kelembutan akhlak kita inilah, maka orang akan mudah untuk kembali kepada kebenaran. Sekarang belum apa-apa langsung ini ahli neraka tuh, bid'ah sesat. Belum apa-apa ini. Bahkan yang membid'ahkan ternyata di puncak bid'ah dia, kan aneh nih. Ini kita perlu manhaj. Kita perlu manhaj di dalam kita menyampaikan kebenaran.
Semoga Allah memberikan kepada kita bimbingan taufik hidayah.